Hati-hati bengi iki. Disebar maling. Teko Jemberan rong motor dilebokne ning Cangaan, disebar ning Cangaan. Aja turu wong-wong. Iki rame. Disebar. Maling rong motor sebar ning Cangaan. Hati-hati omahe dhewe-dhewe. Hati-hati. Pemirsa Banyuwangi TV, kembali lagi dengan saya Fasta Anissa dalam program acara Perang Melawan Corona. Belum tuntas krisis kesehatan wabah COVID-19, kini masyarakat Banyuwangi dihebohkan dengan beredarnya pesan suara, pesan singkat di media sosial tentang penjahat yang beraksi di salah satu daerah Banyuwangi. Kejadian yang dikaitkan akibat dampak pandemi COVID-19 ini sontak menuai keresahan di tengah masyarakat. Namun pesan suara yang beredar telah diklarifikasi oleh Kapolresta Banyuwangi, Komandan Besar Polisi Arman Asmara, bahwa hal tersebut tidak benar alias hoax. Lantas, bagaimana respon masyarakat terkait kabar kejahatan yang beredar di Banyuwangi? Mari kita cari tahu apa kata warga. Saya buka di grup, ada kabar soal itu. Kalau masalah penangkapannya yang saya baca di sosial media di FB, ada di daerah Tangerang nama Ringorejo yang ditangkap itu. Coba lihat aja di Facebook. Kalau menurut saya enggak. Kalau untuk videonya mungkin yang baru saya tahu yang semalam itu. Cuma kita tuh dapat info dari orang lain gitu, enggak, memang ada gerombolan penjahat itu diturunkan dari Jember itu naik ke. Kalau broadcast langsung enggak, cuma kita ada info dari orang lain. Kalau broadcast cuma nggak dapat secara langsung, mungkin cuma simpang siur kedengarannya aja. Ya percaya, awalnya banyak kan yang maling, begal, copet gitu kan. Ya percaya nggak percaya enggak ya enggak, soalnya takutnya kan banyak berita hoax gitu kan. Ya percaya, masalahnya banyak yang terjadi di bawah Selamet itu, Pojok Taman Sri Tanjung ya kehilangan sepeda, terus Temenggungan banyak sudah di Sri Tanjung yang kena musibah itu kriminal. Kalau percaya sih percaya, karena kan kita tahu bahwasanya baru-baru ini Kementerian Hukum Yasona Lawli itu kan membebaskan napi. Itu kan menurut saya itu merupakan salah satu tindakan yang ceroboh, di mana itu akan mengulangi tindak pidana mereka. Ya kaget, takut, takutnya ada di kampung sebelah atau di kampung sendiri gitu. Ya paling tidak khawatir jangan-jangan kejahatan itu akan terus bertambah dengan dampak virus corona ini. Was-was sih, takut juga kan, soalnya sampai ada yang masuk ke dalam rumah katanya. Takut juga pokoknya, ini harus waspada. Ya resah, soalnya kan takutnya kena di kita sendiri kan Mbak. Soalnya kan sekarang banyak napi yang dibebaskan itu, mungkin itu gara-garanya itu juga. Takut ya takut. Cuman gimana caranya kita mengantisipasi itu semua? Ya yang pertama kita harus stay safe, terus waspada, dan nggak boleh panik sih. Soalnya kan kalau panik itu malah ngebuat diri kita malah anti sama orang lain biasanya. Kayak mencurigakan sama orang yang nggak kita kenal ujung-ujungnya. Ada apa ya? Misalnya ekonomi sepi. ya,
kalau corona ada sih, ya kayak napi kan banyak yang dikeluarin, jadinya kalau ada yang napi yang kapok itu nggak mengulangi lagi. Tapi kalau yang nggak kapok itu kan banyak yang masih nyopet, nyolong gitu, Mbak, maling kan banyak di berita-berita. Kayaknya ada kan itu gara-gara corona juga ada berita yang katanya di itu loh, narapidana dibebaskan itu kan. Sepertinya ada, soalnya kan itu karena corona kan ekonomi menurun, Mbak. Mungkin banyak pekerja yang di PHK. Terus habis itu kan semua orang kan butuh makan, Mbak. Nggak semua orang ada pekerjaan halal gitu. Pasti, karena kan kita tahu ekonominya kan menurun ya. Jadi itu adalah suatu tekanan untuk masyarakat untuk mendapatkan uang, karena yang lebih besar adalah kebutuhan untuk makan sih. Jadi mereka gimana caranya mereka butuh buat makan, jadi yang nggak punya skill ya ujung-ujungnya mereka melakukan tindak kejahatan. Itu seperti kayak tekanan hidup, pressure. Nah jadi kayak ya mereka yang nggak bisa bekerja dan sebagainya, itu kayak mereka merasa kayak tertekan ya, sama seperti teman saya bilang. Jadi kayak nggak ada cara lain selain itu, kayak menghalalkan segala cara, terpaksa untuk melakukan tindak kejahatan. Kalau di dalam rumah ya mungkin ngecek pintu atau jendela itu jangan sampai keluar, itu sepeda semua dikunci stang, menjaga jarak mungkin, Mbak. Nanti kalau misalnya takutnya ada yang ngikutin dari belakang gitu kan, lebih waspada gitulah, Mbak. Jalannya jangan sendirian, ya belajar bela diri biar enak, biar bisa kalau ada apa-apa biar bisa melindungi diri gitu. Ya tetap waspada, kita menghindari jalan-jalan sepi, di rumah segala perlengkapan kita kunci rapat supaya nggak ada yang ya jahil dengan perlengkapan di rumah kita. Ya setiap kamar, ruang tamu ya digembok. Jangan lupa ngunci rumah kalau mau keluar. Kalau di rumah sih lebih ke, biasanya kan rumah saya itu cenderung aman, kayak jarang banget ngunci pintu belakang. Jadi sekarang itu lebih ke setiap motif itu dicek semuanya, cek pintu depan, pintu belakang, kayak semua itu gimana caranya itu meminimalisir maling masuk. Kalau di luar itu biasanya kan kalau naruh HP itu di depan, nah itu udah sering nggak di depan, sama jarang main HP di jalan. Demikian pendapat beberapa warga Banyuwangi merespon kabar-kabar yang beredar di media sosial. Meskipun sudah diklarifikasi hoax oleh Kapolresta, bukan berarti kita mengabaikan keamanan, karena setiap kejahatan terjadi akibat adanya kesempatan. Tetap waspada di tengah pandemi, stay safe everyone.